semuanya, aku Hana Fitria Mumtahana dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Membangun. Di video kali ini, aku akan membahas sebuah contoh pengaplikasian STP dan SMART dalam Event Communication Management. Oke, kita bahas satu persatu ya. Mulai dari pengaplikasian STP dalam Event Communication Management. Event yang diambil kali ini adalah FunRun 2026. Menurut saya, STP ini sangat penting dalam Event Communication Management. Mengapa? Karena dalam menerapkan STP ini, kita bisa menentukan arah dan strategi yang tepat supaya acara yang kita adakan ini bisa sukses dan tepat sasaran. Jadi STP ini bukan hanya bisa diterapkan dalam dunia bisnis dan pemasaran saja, tapi juga sangat relevan dalam mengelola sebuah event. Oke, rencananya aku akan mengadakan event FunRun 2026. Kegiatan ini tuh merupakan kegiatan lari santai yang dikemas dengan seru dan penuh warna. Tujuannya bukan hanya untuk berolahraga, tetapi juga untuk kebersamaan dan kesenangan di awal tahun. Oke, kita langsung masuk aja ke STP-nya langsung. STP itu adalah segmentation, targeting, dan positioning. Kita bahas satu persatu ya, mulai dari segmentation. Apa sih segmentation? Segmentation itu segmentasi pasar. Pada tahap segmentation ini, aku menentukan siapa saja yang mungkin mengikuti acara event FunRun 2026. Dengan cara mengelompokkan, aku membagi kelompok berdasarkan usia, gaya hidup, dan minatnya. Dalam acara FunRun 2026 ini, aku memilih segmen anak muda dari umur 17 sampai 30 tahun. Dengan gaya hidup yang aktif, semangat yang tinggi, dan peduli akan kesehatan. Selain itu, mereka juga biasanya menyukai kegiatan sosial yang bersifat fun dan bisa jadi ajang seru-seruan bersama teman-teman. Apalagi sekarang, olahraga lari banyak sekali digemari oleh anak-anak muda. Jadi, segmen ini sangat cocok untuk event FunRun 2026 yang aku buat. Oke, tahap selanjutnya adalah targeting atau penentuan target. Setelah kita melakukan segmentasi, aku akan menentukan target utama untuk event FunRun 2026 ini. Untuk target utama, aku memilih mahasiswa dan pekerja muda yang tinggal di wilayah Bandung. Mengapa? Karena secara geografis, peserta dari Bandung akan lebih mudah datang dan berpartisipasi. Selain itu, mahasiswa dan pekerja muda biasanya punya semangat yang tinggi untuk ikut kegiatan yang sehat dan menyenangkan, apalagi di awal tahun. Karena di awal tahun ini orang-orang memiliki goals-nya masing-masing. Yang ketiga ada positioning atau posisi event di benak audiens. Untuk positioningnya, aku ingin event FunRun 2026 ini menjadi atau dikenal sebagai event lari santai yang tidak hanya tentang lari saja atau berolahraga saja, akan tetapi ada unsur kebersamaan, keseruan, dan keceriaan warna-warni. Event ini juga tidak berorientasi pada kompetisi, akan tetapi pada fun experience. Jadi peserta akan mendapatkan medali yang sama tanpa harus menjadi yang tercepat. Jadi siapapun bisa ikut tanpa tekanan, cukup datang, lari santai, dan bersenang-senang. Oke. Ciri khas dari event FunRun 2026 ini adalah colors play section-nya, yang dimana kita nanti akan ada sesi menaburkan powder warna secara bersama-sama dengan meriah dan tak terlupakan. Jadi penerapan STP ini membantu aku agar FunRun 2026 ini bisa berjalan dengan sukses, terarah, menarik, dan punya identitas yang kuat dibandingkan event lari lainnya. Selanjutnya, kita masuk ke pengaplikasian SMART dalam Event Communication Management. SMART itu adalah singkatan dari S, specific, M, measurable, A,
achievable, R, relevant, T, time bound. Kita bahas satu persatu mulai dari spesifik. Spesifik ini adalah tujuannya harus jelas, harus spesifik. Tujuan utama dari event Fun Run 2026 ini adalah menyelenggarakan kegiatan lari santai berkonsep warna-warni untuk anak muda Bandung yang bertujuan untuk meningkatkan minat berolahraga dan menciptakan kebersamaan di awal tahun. Jadi bukan sekedar mengadakan event saja, tapi jelas gitu. Apa yang akan dilakukan, untuk siapa, tujuannya apa. Yang kedua ada measurable atau terukur. Jadi target keberhasilan dari sebuah event ini bisa diukur dari jumlah partisipan yang datang. Target dalam event Fun Run 2026 ini adalah 150 peserta. Nah, ketika si 150 peserta ini tercapai, berarti kita bisa mengatakan event Fun Run 2026 ini berhasil. Nah, dengan indikator seperti ini, panitia tuh jadi bisa tahu apakah targetnya tercapai atau belum. Ketiga ada achievable atau dapat dicapai. Target yang ditetapkan tadi itu sangat realistis. Mengapa? Karena berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya yang dimana tahun sebelumnya itu menargetkan 100 peserta. Dengan promosi yang lebih aktif di media sosial dan kolaborasi dengan komunitas kampus, media partner, dan sponsor lokal, insya Allah 150 peserta akan tercapai. Artinya targetnya menantang tapi masih bisa dicapai. Yang keempat adalah relevant atau relevan. Tujuan event ini sangat relevan dengan visi kampus dan semangat anak muda masa kini, yaitu gaya hidup sehat, produktif, dan positif. Ini tuh juga, event ini itu bisa memperkuat branding kampus sebagai institusi yang mendukung kegiatan sosial dan kebugaran masyarakat muda. Jadi eventnya tuh nyambung dengan nilai dan tujuan yang lebih besar. Oke, yang kelima ada time bound atau berbatas waktu. Semua target tadi yang direncanakan itu untuk dicapai dalam periode 4 bulan persiapan. Dengan jadwal event yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2026. Lalu promosi dimulai sejak akhir November, dan pendaftaran dibuka di awal November. Jadi ada mungkin sekitar 2 bulan pembukaan pendaftaran dan evaluasi yang dilakukan setelah acara selesai. Nah, dalam waktu yang jelas, panitia itu bisa bekerja dengan terarah dan terukur gitu. Oke, jadi dengan menerapkan metode SMART ini, aku bisa menyusun tujuan event Fun Run 2026 ini secara konkret, terukur, dan realistis. Jadi seluruh panitia itu punya panduan yang jelas tentang apa yang harus dicapai, bagaimana cara mencapainya, dan kapan semua target harus selesai. Hal ini juga akan membantu memastikan bahwa eventnya itu akan berjalan efektif dan hasilnya bisa dievaluasi dengan objektif. Nah, jadi teman-teman sudah pada tahu kan kalau STP dan SMART ini bisa digunakan dalam event communication management. Bisa diaplikasikan gitu ya. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.